Pertama, setelah kami menetapkan tadi siang, maka sejak saat itu dua pasangan calon ini terikat dengan semua aturan dan ketentuan tentang pemilu presiden dan wakil presiden, termasuk untuk menentukan nomor urut besok. Ya. Kita rencanakan pukul 14.00 akan kita lakukan pengundian nomor urut untuk masing-masing pasangan calon. Kami akan mengawali dengan mengatur kedatangan dua pasangan calon. Karena jumlahnya besar, jumlahnya banyak pendukungnya gitu ya. Maka kita atur satu berangkat dari timur, satu berangkat dari barat untuk di Jalan Imam Bonjol. Kemudian masing-masing kubu kita berikan jatah 100 orang untuk masing-masing boleh masuk di halaman parkir KPU. Mereka akan kita sediakan tenda, layar TV monitor besar untuk bisa melihat seluruh prosesi di situ. Kemudian kita persilahkan naik masing-masing kubu, total masing-masing 64 ya, 64 untuk kubu pertama, 64 untuk kubu kedua, itu bisa naik sampai di lantai 2. Kemudian sesampai di lantai 2, kami akan mendudukkan ya dua pasangan calon ini berdekatan. Kami punya semangat dua pasangan calon ini berkompetisi tapi dengan penuh kedamaian gitu ya. Jadi kami akan dudukkan mereka di podium sejajar dengan komisioner, dua pasangan calon itu akan duduk berdampingan. Presiden dengan presiden berdekatan, kemudian wakil presiden dan wakil presiden mendampingi di sisi luar kanan dan sisi kiri luar. Lalu pada saat pengambilan nomor pertama kali untuk menentukan siapa yang akan mengambil pertama nomor urut, kita akan meminta masing-masing wakil presiden maju bersamaan, lalu mereka berdua akan mengambil bersamaan di dalam satu kotak yang isinya 10 bola. Nah, nanti siapa yang mendapatkan bola dengan nomor lebih besar daripada yang satunya, maka yang lebih besar ini berhak mendapatkan kesempatan pertama untuk mengambil nomor urut. Nah, ini jadi pengambilan yang kedua adalah hanya berisi dua nomor 1 dan nomor 2 gitu ya. Nah, untuk pengambilan yang kedua kami akan persilahkan masing-masing presiden yang akan melakukan pengambilan nomor urut itu. Lalu kemudian akan ditetapkan siapa mendapatkan nomor urut pertama dan siapa mendapatkan nomor urut kedua, dan itu kemudian akan kita cetak dalam bentuk poster ya yang berisi foto, nama, nomor urut, termasuk partai pengusungnya. Itu yang akan kita cetak dalam jumlah banyak, kita sebarkan kepada masyarakat luas, kita informasikan, termasuk akan kita pasang nanti di pintu masuk TPS, supaya masyarakat sebelum masuk ke dalam TPS dia tahu siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi di pemilu 2014, kemudian visi misinya apa, itu akan terlihat nanti. Oke, Mas Arief, ini kan satu kubu diberi jatah 100, kemungkinan plus, minimal kan artinya akan ada 200 orang lah yang hadir di situ, plus dengan para pendukung-pendukung lainnya. Nah, ini koordinasi dengan kepolisiannya seperti apa ya, Mas Arief? Beberapa hari yang lalu kita sudah lakukan koordinasi dengan kepolisian, bukan hanya KPU dengan kepolisian, tapi juga dengan LO masing-masing pasangan calon. Ya, jadi mereka juga menyepakati itu sebaiknya kita tidak dipertemukan bersamaan, walaupun sebetulnya KPU punya niat semua itu harus dikumpulkan sejak awal supaya tidak ada prasangka-prasangka gitu ya, supaya semua baik-baik saja begitu. Tapi karena jumlah orang yang diperkirakan akan sangat banyak, maka kita dan disepakati bersama LO mereka, kita bagi dari dua arah. Satu dari timur, dari Taman Suropati, kemudian satunya dari barat, dari ya dekat Bundaran HI lah. Nah, kemudian sampai dengan Jalan Imam Bonjol kita tutup, yang boleh masuk adalah 100 plus 64. Nah, 100 itu yang boleh berada di halaman parkir KPU, kemudian 64 boleh naik ke lantai 2 gitu ya. Oke.